Menurut diagram Hess, perhitungan entalpi reaksi itu tidak tergantung pada lintasan, tetapi hanya tergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Misalkan di sini Boris punya reaksi A plus B menjadi C plus D. Jadi misalkan ini saya beri panah. Kemudian ada alternatif lagi, misalkan dari A plus B menjadi X sama Y dulu. Dari X plus Y baru kemudian menjadi C plus D. Misalkan ini saya beri lambang delta H1. Ini delta H2. Dan ini adalah delta H3. Maka menurut diagram Hess akan sama saja antara A plus B menjadi C plus D, kemudian A plus B menjadi X plus Y, baru menjadi C plus D, itu sama nanti delta H reaksinya. Nah, untuk perhitungannya adalah menggunakan yang namanya bantuan loop. Loop itu hanya tanda untuk membantu kita memberikan tanda pada delta H1 atau delta H2 atau delta H3. Loop itu kesepakatannya ada dua, yaitu bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misalkan gini, saya membuat loop searah jarum jam atau ke kanan. Misalkan ini saya beri tanda seperti ini, searah jarum jam. Maka untuk delta H yang searah dengan arah loop, dengan arah ini, maka dia akan bertanda positif. Sementara untuk delta H yang berlawanan dengan arah loop, maka dia akan menjadi tandanya negatif. Jadi dari diagram ini kita tahu delta H1 kalau kita lihat dia searah dengan arah loop, maka dia diberi tanda plus. Boleh ditulis, boleh tidak plusnya. Jadi kita tulis saja plus delta H1. Kemudian delta H3 loopnya seperti ini ya, ternyata panah dari delta H3 berlawanan, maka diberi tanda min delta H3. Bagaimana dengan delta H2? Delta H2 otomatis dia juga berlawanan, maka min delta H2. Kalau semuanya sudah ditulis, boleh diberi sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan antara yang plus dengan yang min. Yang plus sama plus sendiri, min sama min sendiri, otomatis kita pindah ruas. Sehingga di sini menjadi delta H1 sama dengan delta H3-nya pindah ke sana menjadi plus delta H3, tidak usah ditulis plusnya. Delta H2 pindah ke ruas kanan juga menjadi plus, ditambah delta H2. Seperti ini. Ini saya ambil contoh di latihan kalian di uji kompetensi 3 bagian B yang nomor 3 bagian esai. Di sini contohnya hampir sama dengan yang tadi Boris jelaskan. Di sini ada reaksi antara 2S tambah 3O2 menjadi 2SO2. Kemudian ada reaksi lagi 2S tambah 3O2 jadi 2SO2 plus O2 dulu, baru menjadi 2SO2. Jadi ada 3 delta H yang terlibat di sini. Delta H1 diketahui nilainya, delta H2 diketahui nilainya, delta H3 tidak diketahui nilainya. Kalian diminta untuk mencari delta H3. Caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita menggunakan loop sekarang. Kita sepakat menggunakan loop yang searah dengan jarum jam. Jadi misalkan ini Boris tambahkan loop. Jadi di sini. Maka delta H yang searah dengan arah loop, maka dia akan memiliki nilai positif. Sementara yang berlawanan dengan arah loop, dia akan memiliki nilai negatif. Kita mulai dari persamaannya dulu. Kita mulai dari delta H1. Kalau kita lihat searah dengan loop, maka mendapat nilai tanda plus, berarti plus delta H1. Kemudian delta H3, kita ketemu langsung delta H3. Delta H3 ternyata berlawanan dengan arah loop, min delta H3. Kemudian kita ke delta H2. Delta H2 ternyata berlawanan juga dengan arah loop, berarti min delta H2. Kalau semuanya sudah ditulis berarti sama dengannya 0. Kita pindahkan sekarang yang plus sama plus, min sama min, berarti delta H1 sendirian. Delta H3 sama delta H2 pindah ke ruas kanan menjadi plus.
delta H3 ditambah delta H2. Kalau sudah, kita masukkan angkanya. Delta H1 sebesar min 790, langsung masukkan aja, dikurung biar aman. Min 790 sama dengan delta H3 X ditambah delta H2. Delta H2 nya sebesar min 593, tetap tulis min ya, min 593. Jadi kita selesaikan, min 790 sama dengan X plus sama min ya, min 593. Sehingga nilai X nya sama dengan, kita pindah jadi plus ya, min 790 ditambah 593. Kita hitung. Tetap untuk mencari X yang besar dikurangi yang kecil, 790 dikurangi 593, 7, 18 kurangi 99, berarti 6 dikurangi 51. Tulis dulu 197, karena yang lebih besar adalah yang min, maka tandanya juga ikut negatif. Berarti boleh ditulis X sama dengan min 197 kilojoule.